Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, cermin persatuan bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Ditempati orang lain. Duhai pagi yang cerah, cerah sekali. Tapi matahari agak panas, Senyora. Ya, kau masih 20 tahun. Aku merasa lebih letih dari biasanya. Pergilah kalau kau ingin mengobrol dengan tukang kebunmu itu. Dia bukan tukang kebunku, Senyora. Dia tukang kebun taman ini. Tapi dia lebih tepat disebut sebagai milikmu daripada milik taman ini. Pergilah, tapi jangan terlalu jauh hingga kau tak mendengar panggilanku. Saya sudah melihatnya di sana menanti. Pergilah, tapi jangan lebih dari 10 menit. Baik, Senyora. Hei, tunggu dulu. Ada apa lagi, Senyora? Berikan roti itu. Lupa benar aku ini. Aku tahu. Otakmu kan sudah melekat ke sana, ke tukang kebunmu itu. Ini, Senyora. Terima kasih. Saya permisi dulu, Senyora. Sampai jumpa. Mereka datang. Merpati-merpati ini selalu tahu kapan mesti datang menemuiku. Itu untuk yang putih. Dan itu untukmu yang coklat. Itu untukmu yang paling kecil, tapi begitu menggemaskan. Yang itu terlihat lebih besar, pasti lebih dulu kentara dari kepalanya yang lebih besar.
Ia suka berfilsafat. Tapi dari mana merpati-merpati ini datang? Seperti kabar angin saja, meluas dengan mudah. Hei, hei, jangan bertengkar. Ini masih ada. Besok biar kubawakan yang lebih banyak lagi. Buang-buang waktu melulu. Mereka itu suka benar bicara yang bukan-bukan. Duduk di sini saja, Senyor. Hanya ada seorang wanita. Tidak, Juanito. Aku ini mau menyendiri. Tapi tak ada, Senyor. Yang di sana itu kan milikku. 3 orang pendeta sedang duduk di sana, Senyor. Singkirkan saja mereka. Sebentar, Senyor. Sudah pergi? Belum, Senyor. Tapi mereka telah bercakap-cakap. Seperti merekat pada bangku saja mereka itu. Hah. Tak ada harapan lagi, Juanito. Mari. Hei, awas, hati-hati. Apa Senyora berbicara dengan saya? Iya, dengan Tuan. Ada apa? Tuan menakut-nakuti merpati-merpati saya. Peduli apa burung-burung itu? Apa? Ini taman umum, Senyora. Lalu, kenapa tadi Tuan mengutuki para pendeta yang di sana itu? Senyora, tapi kita belum pernah jumpa. Dan kenapa tadi Senyora menegur saya? Ayo, Juanito. Buruk amat perangai si Tuan itu. Kenapa orang mesti jadi tolol dan pandir ketika sudah menikah tua? Dia orang yang sudah menakut-nakuti merpati-merpatiku. Ayo, silakan saja cari bangku sampai kau mendapatkannya. Lihat, dia marah-marah sekarang. Aduh, kasihan sekali. Ia sampai menyeka keringatnya di dahi. Nah, itu dia kemari lagi. Debu-debu mengepul seperti kereta lewat. Wali kota seharusnya lebih banyak menaruh bangku-bangku di sini. Terpaksa juga kini aku duduk bersama wanita tua itu. Jadi, Tuan kesini lagi. Kuulangi, kita kan belum pernah jumpa.
Saya kan cuma membalas salam Tuan. Selamat pagi. Mestinya cukup dibalas dengan selamat pagi saja. Tapi kan Tuan seharusnya juga minta izin untuk duduk di bangku saya ini. Hah, bangku ini kan milik umum. Lalu, kenapa bangku yang di sana itu Tuan katakan sebagai milik Tuan? Baik, baik. Sekian sajalah. Dasar perempuan tua. Patutnya dia di rumah saja, merendah atau menghitung tasbih. Sudah, jangan mengoceh lagi. Aku juga tidak akan pergi hanya untuk menyenangkan hatimu. Kalau disiram air sedikit, tentu lebih baik. Tak berbu lagi jadinya taman ini. Apa Tuan biasa menggunakan sapu tangan sebagai lap? Kenapa tidak? Berarti Tuan juga menggunakan lap sebagai sapu tangan. Hah? Nyonya kan tak punya hak untuk mengkritik saya. Ya, saya kan sekarang sudah menjadi tetangga Tuan. Jonito, buku. Bosan mendengarkan ocehan macam itu. Alangkah sopan santun sekali Tuan ini. Maaf saja Nyonya. Tapi saya harap Nyonya tak bernafsu campur tangan urusan orang lain. Saya memang biasa melahirkan pikiran-pikiran saya. Jonito, buku. Ini senyor. Maaf senyor. Saya harus permisi dulu. Ya, silakan. Oh, saya kira Tuan mengeluarkan teleskop. Nyonya bicara lagi. Tentunya penglihatan Tuan masih sangat baik sekali. Jauh lebih baik dari penglihatan Nyonya. Ya, tentu saja. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada burung-burung dan kelinci-kelinci. Tuan suka berburu kelinci dan burung. Saya ini pemburu memang. Dan sekarang pun saya tengah berburu. Iya, tentunya. Begitulah. Ya, senyora. Tiap minggu saya menyandang bedil bersama anjing saya pergi ke arah Saka. Iseng-iseng berburu, membunuh waktu. Membunuh waktu. Apa waktu saja yang bisa Tuan bunuh? Nyonya kira begitu? Saya ini bisa menunjukkan kepala beruang besar di kamar saya. Saya juga bisa menunjukkan kepala singa besar di kamar tamu saya. Meskipun saya bukan pemburu. Sudahlah Nyonya, sudah. Saya ini mau membaca. Percakapannya cukup, ngobrolnya selesai. Tapi saya mau ambil obat bersin dulu. Nyonya mau? Kalau cocok, Ini nomor 1. Nyonya tentu akan suka. memang biasanya akan menghilangkan pusing. Saya pun begitu. Tuan suka bersin. Ya, 3 kali. Persis. Sama seperti saya. Hadir! Hacim! Hadir! Hacim! Hadir! Hacim! Agak enakan sekarang. Saya pun merasa begitu. Obat itu sudah mendamaikan kami rupanya.
Maaf, Nyonya, saya mau membaca keras. Tidak mengganggu kan? Silakan Tuan, sekeras mungkin. Tuan sudah tidak mengganggu saya lagi. Baik. Segala cinta itu menyakitkan hati. Tetapi bagaimanapun pedihnya, cinta adalah sesuatu yang terbaik yang pernah kita miliki. Nah, bait itu dari penyair Campo Amor. Oh, Anak-anak dari para bunda yang pernah kucinta menciumku sekarang seperti bayangan hampa. Baris-baris ini agak lucu juga rasanya. saya kira juga begitu. Ada beberapa sajak bagus dalam buku ini. Dengar. 20 tahun berlalu, ia pun kembalilah. Cara Tuan membaca dengan kaca pembesar itu sungguh menggelikan hati saya. Jadi, Nyonya bisa membaca tanpa kaca pembesar? Tentu saja saya bisa. Setua itu. Nyonya main-main saja. Coba saya pinjam buku Tuan. Dua 20 tahun berlalu dan ia pun kembalilah. Masing-masing saling memandang, berkata, benarkah dia orangnya? Ya Tuhan, apa benar ia orangnya? Hebat. Saya sangat iri dengan penglihatan Nyonya. Saya hafal tiap kata syair itu. Saya gemar sekali puisi-puisi yang bagus. Sungguh gemar sekali. Ketika masih muda, kadang-kadang suka bersyair. Sajak-sajak bagus juga. Ya, macam-macam lah. Saya dulu sahabat dari Esprosoda, Zorilla, Becker, dan penyair-penyair lain. Pertama kali kenal Zorilla waktu di Amerika. Tuan pernah ke Amerika? Sering juga. Pertama kali ke sana saya waktu umur 6 tahun. Tentunya dulu Tuan ikut Columbus. Ya, tidak sejelek itu nasib saya. Aku ini sudah tua, tapi belum pernah kenal Raja Ferdinand serta Ratu Isabella. Saya juga teman dari Campo Amor. Berjumpa pertama kali di Valencia. Saya warga kota di sana. Apa sungguh? Saya dibesarkan di sana dan masa mudaku habis di kota itu. Apa Nyonya pernah ke Valencia? Pernah. Tiada jauh dari Valencia ada sebuah villa. Dan kalau masih berdiri sampai sekarang, bisa mengembalikan kenangan-kenangan yang manis. Saya pernah tinggal beberapa musim di sana. Tapi sudah lama sekali. Kalau tidak salah, villa itu bernama Villa Oh iya, Villa Marisela. Marisela? Marisela. Apa Tuan pernah mendengarnya?
Tak asing lagi nama itu. Kita tambah tua tambah pelupa. Di villa itu dulu ada wanita paling cantik yang pernah saya kenal dan saya lihat. Dan namanya, oh ya, Laura Liorento. Laura Liorento? Benar. Mengingatkan saya pada teman lama. Aneh juga. Memang aneh. Dia disebut sebagai perawan bagai perak. Tepat. Perawan bagai perak. Nama itulah yang terkenal di sana. Saya seperti melihatnya kembali di bawah jendela di antara kembang mawar merah itu. Nyonya ingat jendela itu? Ya, saya ingat. Itulah jendela kamarnya. Dulu dia suka berjam-jam di jendela. Memang dulu dia suka begitu. Dia gadis ideal. Manis bagai kembang lilia. Rambutnya hitam sekali. Sungguh mengesankan. Mengesankan sampai kapan saja. Tubuhnya ramping sempurna. Betapa Tuhan telah menciptakan keindahan seperti itu. Dia seperti impian saja. Seandainya Tuan tahu kalau impian yang Tuan katakan itu ada di sebelah Tuan. Impian macam apa itu? Dia gadis yang malang, yang gagal cinta. Betapa sedihnya. Apa Tuan pernah mendengar kabarnya? Ya, pernah. Nasib malang meminta yang lain. Gonzalo. Si jago cinta cakap itu. Peristiwa cinta yang sama. Iya, duel itu. Tepat, duel itu. Si jago cinta itu adalah saudara sepupu saya. Saya sayang sekali padanya. Oh iya, Iya, saudara sepupu Tuan. Seorang teman telah menyurati saya dan bercerita tentang mereka. Dulu, saudara sepupu Tuan itu tiap pagi lewat depan jendela kamarnya dengan naik kuda. Lalu, ia melemparkan seberkas bunga yang kemudian diterima oleh gadisnya. dan tak lama kemudian dia, saudara sepupu saya itu, lewat lagi untuk menerima kembang dari atas. Begitu. Benar. Tuan, sepertinya mengetahui dengan benar ceritanya. Nyonya pun begitu agaknya. Saya kan tadi sudah katakan, saya diceritai oleh teman saya. Nyonya, saya pun diceritai oleh saudara sepupu saya. Inilah Laura itu. Tak salah. Kenapa menceritakan padanya? Ia tak curiga apa-apa. Dia sama sekali tak bersalah. Apa Tuan juga
yang sudah menasihati saudara sepupu Tuan itu untuk melupakan Laura. Oh, tidak Nyonya, tidak. Saudara sepupu saya itu tak pernah melupakannya. Bagaimana begitu? Akan saya ceritakan segalanya pada Nyonya. Anak muda Don Gonzalo itu bersembunyi di rumah saya. Takut menanggung akibatnya yang buruk sehabis menang duel itu. Dari rumah saya, terus ia lari ke Madrid. Ia kirim surat-surat kepada Laura, di antaranya sajak-sajak. Tapi tentunya surat itu jatuh pada orang tuanya. Buktinya tak ada balasan. Kemudian Gonzalo pergi ke Afrika sebab cintanya telah gagal sama sekali. Masuk tentara. Dan terbunuh di sebuah selokan sambil menyebut berulang kali nama Lauranya yang sangat tercinta. Dusta. Dusta kotor belaka. Aku tak bisa membunuh diriku lebih ngeri lagi. Tuan, tentunya sudah ditenggelamkan oleh rasa kesedihan yang dalam. Memang betul Nyonya. Dia seperti saudaraku sendiri. Dan saya kira tak lama kemudian Laura telah melupakannya. Kembali bermain, memburu kupu-kupu seperti biasanya. Tak pernah meratapinya. Tidak, Tuan. Tidak sama sekali. Teman saya itu menanti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi tak ada satupun surat tiba. Suatu senja, ketika matahari akan terbenam, Laura pergi dari rumahnya dan segera menuju ke pantai, ke tempat di mana kekasihnya itu menanti. Ia tuliskan namanya di pasir sambil duduk di batu karang dan menatap ke kaki langit. Ombak menyanyikan tembang duka yang kekal dan menggapai batu karang di mana perawan itu duduk. Air pasang segera tiba menyapu gadis itu dari muka bumi. Ya Tuhan. Para nelayan di sana sering kali menceritakan kalau nama yang dituliskan gadis itu di atas pasir hilang di telan air pasang. Kamu tak akan tahu. Aku reka-reka sendiri cerita kematianku. Iya, berdusta lebih ngeri dari dustaku. Aku tak akan cerita kalau aku kawin 2 tahun setelah duel itu. Aku tak akan bercerita padanya bahwa 2 bulan kemudian aku mengawini penari balet dari Paris. Oh, Laura yang malang.
Wahai Gonzalo yang malang. Nasib memang selalu aneh. Di sini, Tuan dan saya, dua orang asing yang secara kebetulan bertemu dan saling menceritakan kisah cinta dari teman lama. Seperti sudah akrab benar kita ini. Ya, memang aneh. Padahal mulai lihat kita bertemu tadi, kita bertengkar. Ya, tadi Tuan juga yang sudah menakut-nakuti merpati-merpati saya. Memang agak kasar saya tadi. Memang kasar. Tuan besok kemari lagi. Tentu. Asal pagi secerah ini. Dan takkan lagi mengganggu merpati-merpati itu. Tapi saya akan bawakan roti. Oh, terima kasih Tuan. Merpati-merpati selalu tahu caranya berterima kasih. Hei, kemana pembantuku tadi? Petra? Petra! Tidak. Tak akan aku ceritakan siapa aku ini sebenarnya. Aku ini sudah tua dan lemah. Biarlah dia mengangankan aku sebagai penunggang kuda tampan yang lewat di bawah jendelanya. Itu Juanito. Ia sedang bercanda dengan gadisnya. Tidak, aku sudah tua. Biarlah ia mengingatku sebagai perawan bermata hitam yang melemparkan bunga dari jendela. Hei Petra! Kamu bercanda dengan gadismu. Ini pula. Si tukang kebun memberikan bunga-bunga ini untuk senyora. Ya, Alangkah bagusnya. Terima kasih. Sedap benar baunya. semua ini sungguh menyenangkan, Senyora. Begitupun dengan saya, Tuan. Sampai besok, Nyonya. Sampai besok, Tuan. Agak panas hari ini. Pagi yang cerah. Besok, Tuan ke bangku Tuan. Tidak. Saya akan kemari saja. Itu kalau Nyonya tidak berkeberatan. Bangku ini selalu menanti Tuan. Akan saya bawakan roti. Besok pagi, jadilah. Besok pagi. Mari senyora. Apa yang sedang Tuan kerjakan? Juanito, tunggu dong. Tak salah. Dialah Gonzalo. Tak salah. Dialah Laura.
Tuhan. Diakah orangnya itu? Sanggar Leo 7